Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 30 Januari 2023, kami dari Bencongan TV akan meliput kegiatan Musrembang Bencongan 2024. Dan Musrembang ini akan dihadiri oleh banyak ada kaderisasi dari PKK juga, dari para forum RW, dari Karang Taruna juga, dari Pak Lurah, Pak Camat, sampai anggota Dewan juga hadir. Makanya untuk itu, bagaimana keseruan yang ada di dalam, ikutin terus channel Bencongan TV. Dan jangan lupa subscribe YouTube Bencongan TV channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kelurahan Bencongan, kita sudah rutin melaksanakan namanya senam. Kita melaksanakan senam itu sebulan 2 minggu, sebulan 2 kali. Dan yaitu selanjutnya Pak Ipan, senam tadi pun kita bisa melaksanakannya di kantor kelurahan maupun di Taman Jati. Jadi biar tidak bosan di satu tempat. Selanjutnya juga ada pengajian bulanan. Pengajian bulanan ini pun kemudian tadi adanya pembangunan sekolah ya? Sekolah. Kita bisa saja usulkan Pak, yang penting lahannya ada atau tidak, itu aja. Lahan ada, siap usulkan, gak ada masalah. Kita perjuangkan nanti ya. Mungkin Pak Dewan akan perjuangan di Dewan, ya. Kami memperjuangkan di birokrasi, seperti itu. Karena memang tanpa dikawal Pak, bisa lewat. Karena kan semua kecamatan juga sama, punya kebutuhan, punya, sementara anggaran terbatas. Ketika tidak dikawal, jangan berharap Pak bisa diganti sama yang lain. Sepengalaman di Kemiri Pak, puskesmas mau gaji mau batal Pak, itu puskesmas mau batal, anggota dewan tuh
belum ikut mengawal. Alhamdulillah Pak. Jadi juga tahun sekarang sudah dibeli lahannya, tahun depan insya Allah pembangunannya. Gitu. Jadi mohon dikawal oleh semua pihak Pak, termasuk Pak Dewan ya, Pak Dewan ya, kawal nih. Nih saya sudah sama Pak Dewan, minta dikawal pembangunan stadion ini dulu Pak, stadion ini plus sekolahan. Kalau kami dari birokrasi siap kami nanti dengan Polora kita bikin usulan, kita datang ke Pak Bupati sampai ke Bupati melalui Dinas Maritim. Nanti kita koordinasi dengan Dinas Maritim supaya ini juga menjadi prioritas seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau posisi Bapak perlu tangan aja Pak semua. Bahkan ini datang persetujuan tahun 2022 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu dokter ya, kita tidak membicarakan tinggi dan rendahnya angka, itu mah angka di atas kertas, betul Pak? Tetapi yang kita inginkan aktual, faktualnya, nyatanya. Ya, tadi Pak Camat sampaikan, stunting itu naon Pak, Bu? Cebol, kerdil, IQ-nya rendah, bisa sampai 50 Pak. Jadi kasihan Bapak Ibu kalau anak cucu kita ada yang kena stunting, ya sangat kasihan. Dan kedepannya menjadi beban negara, betul Pak? Betul Pak ya? Ada anak kurang cerdas, nggak bisa kerja, pasti nggak bisa kerja. Siapa yang tanggung? Pemerintah lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama Pak Camat ya, kita bebaskan Bu Dokter. Bencongan ini harus zero stunting, setuju Pak ya? Untuk Puskesmas Jalan Emas, kami setiap Musrembang ada beberapa yang menjadi masih hal yang kami ajukan untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas Jalan Emas. Terutama adalah gedungnya yang memang masih terbatas. Saat ini yang masih kendala yang berasa adalah di ruang pendaftaran, itu sempit. Pendaftaran itu sempit sehingga itu mungkin akan menjadi prioritas kami untuk memperluas ruang pendaftaran. Kemudian Puskesmas juga ruangannya terbatas untuk ruang konsultasi remaja. Saat ini itu menjadi concern kami. Kenapa? Salah satu inovasi Jalan Emas itu di tahun 2023 ini adalah Work to Drug. Jadi Jalan Emas itu memiliki rehabilitasi nafsa Pak. Alhamdulillah satu-satunya puskesmas yang sebagai institusi penerima wajib lapor dan sudah bekerja sama dengan BNN Provinsi di Kabupaten Tangerang, cuma Puskesmas Jalan Emas. Tujuannya buat apa? Kita menyelamatkan generasi. Kalau ada yang kira-kira ke arah narkoba, itu segera laporkan ke kami. Kenapa pada saat dia dilaporkan, dia tidak lagi ditangkap, dia tidak bisa ditangkap. Benar ya Pak Diro? Kalau sudah dilaporkan, dia akan direhabilitasi. Nanti kami akan melakukan assessment. Kalau memang bisa rawat jalan, maka puskesmas yang akan melakukan rehabilitasi rawat jalannya. Namun apabila dari assessment dia harus dirawat, kita akan merujuk kepada BNN Pak, untuk direhabilitasi oleh BNN. Nah, ini menjadi concern kami. Puskesmas Jalan Emas ada pemeriksaan nafsa 250.000, 3 pemeriksaan. Itu menjadi salah satu pemeriksaan laboratorium yang hanya ada di Puskesmas Jalan Emas. Ini concern kami kepada terutama remaja-remaja yang ada di wilayah Bencongan. Kami akan berusaha untuk mengajak kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ingin memeriksakan anaknya, anak sekolah melalui persetujuan orang tua atau keinginan dari orang tua siswa tersebut. Kemudian yang menjadi concern kami lagi adalah masalah stunting Pak. Alhamdulillah stunting itu memang bukan punyanya kesehatan saja, pastinya punyanya kita semua, terutama yang ada di wilayah. Saat ini Pak yang sudah berjalan, alhamdulillah apabila kami temukan stunting, maka kader dan puskesmas akan melakukan validasi. Stuntingnya karena apa? Karena pola makan yang salah atau tidak mampu memberi makanan. Itu dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau pola makan kami berikan pola asuh, cara makan itu edukasi, dan itu secara rutin akan dikunjungi oleh petugas dan kader. Apabila karena tidak mampu, itu ranahnya wilayah, maka masyarakat membantu
berdiskusi dengan orang tua emang sangat penting Bapak. Cuma kendala di sini saya juga kan ASN di Dinas Pendidikan. Jadi saya paham hanya SD dan SMP yang ditangani oleh Kabupaten Tangerang, tapi kalau untuk SMA kewenangan penuh dan otoritasnya ada di provinsi. Tapi semoga dengan adanya Musrembang, insya Allah kita memiliki SMA negeri, karena yang paling dekat hanya di Kelapa II. Kalau kita lihat dari akses juga kan, anak-anak sekarang kalau bawa kendaraan tidak seperti kita dulu, bawa kendaraan kan hati-hati tapi masih dengan rambu. Kalau sekarang kan anak-anak tidak ya Pak ya. Kemudian sekarang zamannya online, jadi kalau pergi ke sekolah harus pakai ojek online atau Grab, itu juga kan membebani masyarakat. Anak Sabi itu membludak ke sana akhirnya. Saya sudah mengusulkan dari tahun 2010 dan saya pernah dilatih itu nggak gagal sama sekali. Berkaitan tentang aliran anak Sabi membludak di daerah Pejajaran, perbatasan antara kota. Ya. Yang kita usulkan sih mungkin mohon bantuan dari Bapak Lurah, Bapak Camat dan Bapak Anggota Dewan. Kelihatannya ada terobosan untuk sodet, bikin umpamanya gorong-gorong supaya air itu bisa mengarahkan ke anak Sabi itu. Dan ini saya mengharapkan bantuannya, karena memang setiap hujan yang kecil besar di daerah Pul Aja khususnya yang masuk di wilayah RW 23 di sana sangat rentan sekali masalah air sana. Akhirnya berdampak juga ke dalamnya. Itu saja. Begitu juga masalah kerawanan tempat di sana juga sudah terkenal dengan daerah tawuran, terutama menghadapi Ramadan dan malam-malam liburan. Ya, sekali lagi saya mengharapkan bantuan dari semua pihak, ketua anggota dewan dengan pagu anggota dewan, karena medianya cukup besar, dapat mensosialisasikan dan merealisasikan usulan kami ini yang sudah dari tahun 2010 saya usulkan belum pernah terrealisasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada mengajukan konsep pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di bidang ekonomi kreatif Pak. Apalagi melalui pola kerjasama dengan UMKM, Kelurahan Bentongan, di mana insya Allah nanti kan akan dibangun lapangan stadion mini Pak. Dan juga kita alhamdulillah di situ juga kita bekerjasama dengan terdahulu Forum RW dan semuanya, kita mengelola Taman Jati Pak. Jadi ke depan Karang Taruna mengajukan program yang namanya itu adalah konsep pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pola kerjasama dengan UMKM, PKK kelurahan di area Taman Jati atau lapangan stadion mini. Nanti kita bentuk di situ gerai-gerai UMKM, di mana di situ adalah yang melakukan usahanya itu warga dari Bencongan atau UMKM Bencongan atau PKK Bencongan. Jadi Karang Taruna sifatnya adalah pengelolaan Pak. Tanggapannya nih tentang Musrembang Bencongan 2024. Oke, harapan dari Karang Taruna dengan Musrembang, mudah-mudahan semua ajuan dari Karang Taruna, baik pemberdayaan ekonomi dan semuanya itu bisa terrealisasikan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan juga itu demi kemajuan Karang Taruna Bencongan khususnya. Boleh kasih tahu nggak sedikit harapan Karang Taruna ini itu apa sih di tahun 2024? Bencongan. Ya, harapan di 2023 kita banyak mengajukan ya, salah satunya pemberdayaan ekonomi yang bekerja sama dengan lintas masyarakat, mereka UMKM, dan juga ada juga kita mengharapkan ada beberapa pelatihan kerja yang tentunya untuk mengurangi angka pengangguran, menggali potensi kreatif, dan harapan-harapan lainnya itu banyak ya. Dari unsur-unsur kesehatan kita mau ada edukasi tentang seks dan narkoba, dan juga kita di bidang humas juga alhamdulillah kita sudah terbentuk Bencongan TV yang ini adalah wadah untuk Kelurahan Bencongan segala macam informasi agar diketahui oleh masyarakat. Pesan dan kesannya Mas Aris untuk Bencongan TV
apa nih? Ya, Dan harapan juga sekalian. harapan kesan-kesan Bencongan TV luar biasa, maju terus, konsisten, berkah, sukses. Makasih Mas Ari. Oke bro, thank you. Terus ikutin Bencongan TV. Bye. Like, share, subscribe, komen.